Oke, selamat siang adik-adik. Kembali lagi bersama Bang TP ya. Jadi gimana kabar adik-adik? Abang harap kabarnya baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajar agar nanti bisa lulus di UTBK ya. Sekarang kita mulai aja lanjut pembahasan prediksi soal-soal TPSK kita. Ini nanti ada agak banyak soalnya, jadi waktunya durasinya mungkin agak panjang. Jadi abang berharap adik-adik menonton video lengkapnya, jangan di skip-skip ya. Jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini, berapakah nilai dari si R katanya. Jadi ini sebenarnya sama aja cara ngerjakannya seperti pola-pola yang lain, cuman bentuknya aja agak-agak dibedakan ya adik-adik. Jadi langsung aja kalau kita lihat di sini ini 6583. Kira-kira gimana polanya gitu ya. Jadi setelah abang pikir-pikir, ini nanti polanya adalah 6 tambah 5 itu sama dengan 8 tambah 3 ya. Coba kita buktikan di gambar yang kedua. 8 tambah 0 sama dengan 1 tambah 7. Pas ya? Oke, berarti nanti dari sini 4 ditambah R sama dengan 7 ditambah 2 gitu ya. Maka dapat R-nya sama dengan 5. Gampang ya? Maka jawabannya adalah bola. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi yang nomor 2. Katanya di sini perhatikan pola pada tabel berikut. Tentukanlah nilai X. Jadi kita disuruh menentukan nilai X. Kalau yang nomor 2 ini agak lebih rumit lagi dari nomor 1 karena lebih banyak angkanya gitu ya, lebih banyak angkanya. Jadi di sini kita harus pelan-pelan. Pertama kita hubungkan dulu lah, misalnya 8 ke 10 itu 8 kurang 10 minus 2, 2 kurang 5 3, berarti salah. Ya, 2 kurang iya betul. Coba kalau dari bawah ke atas, 5 kurang 2 3, 7 kurang 3, berarti udah beda ya, udah beda. Jadi gimana cara mengerjakannya ini, berarti polanya tidak seperti yang tadi. Kita cari lagi polanya. 8 ke 2 mungkin memanjang ya, mendatar ya. 8 ke 2 4 kali 3 12. Mungkin kayak gitu. Pas ya. Ini dibagi ya. Lalu hasilnya dikali. Cocok ya? Coba kita buktikan. 10 bagi 5 10 bagi 5 2 dikali 7 14 gitu ya. Berarti ini X dibagi 3 lalu hasilnya dikali 16 sama dengan 32. Bisa gitu ya? Oke. Berarti dari sini 16-nya bisa kita sederhanakan jadi 2, maka X-nya nanti sama dengan 6. Paham ya? Maka dari sini jawabannya adalah ayam. Bisa ya adik-adik ya? Jadi polanya adalah bagi kali. Bagi kali ini sama dengan ya. Bagi kali sama dengan. Ini bagi, terus ini kali, lalu ini sama dengan. Bisa ya? Gampang ya? Oke, sekarang kita lanjut yang nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Katanya di sini perhatikan gambar diagram di bawah ini, tentukan nilai M. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kita lihat
Apa kira-kira pola di lingkaran pertama berlaku nggak di lingkaran kedua? Kalau berlaku berarti itulah pola di lingkaran ketiga. Paham ya? Apa pola di lingkaran pertama berlakukah di lingkaran kedua? Kalau berlaku itulah pola di lingkaran ketiga. Coba kita perhatikan sama-sama adik-adik. Ini 6, ini 22, ini 14. Jadi kalau sepintas abang lihat, ya ini sebenarnya udah nampak kali polanya. Itu 22 tambah 14 itu 36. 36 diakarkan hasilnya 6. Itulah pola yang sepintas abang lihat di lingkaran pertama. Coba kita perhatikan di lingkaran kedua, apakah pola itu berlaku di lingkaran kedua? Ayo, 81 ditambah 40 itu adalah 121, lalu kita akarkan. Akar 121 itu kita tahu 11. Cocok ya? Cocok. Karena cocok berarti coba kita perhatikan untuk lingkaran yang ketiga. Itulah polanya. 36 tambah 28 ini 64. 64 diakarkan berarti 8. Maka jawabannya adalah dodol. Gampang ya? Oke, sekarang kita lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut, tentukanlah nilai X. Ini juga kalau kita perhatikan angkanya besar-besar ya. Angkanya besar-besar karena X itu di atas, berarti kita mulai dari bawah ke tengah ke atas gitu ya. Sama seperti nomor 3 tadi, kita lihat pola paling bawah, berlakukah di pola tengah? Kalau berlaku maka itulah pola untuk menyelesaikan soal pola 3 gitu ya. Oke, jadi dari sini kalau kita perhatikan karena angkanya besar-besar, kita coba dulu mengurangkan. Nggak mungkin hasilnya 36, membagikan juga nggak mungkin. Coba kalau kita kurangkan, coba kalau kita kurangkan tadi hasilnya, coba kurang 794 kurang 502 4 kurang 2 292. Oh nggak jelas ya, nggak jelas. 36, apa hubungan 36 ke 292? Ternyata nggak ada. Coba kita tambahkan 794 ditambah 502. Ini 6, ini 9, ini 12. Dan ternyata adik-adik, ya ini kebetulan ya abang ingat akar 1296 itu 36. Ya. Ternyata pas gitu dia. Ternyata pas. Coba kita buktikan di pola yang tengah ini apakah sama ya, apakah sama atau berlaku. Ayo, 172 tambah 453. Ayo tambahkan, ini 5, 7 tambah 5 12, 1 ini ditambahkan jadi 6. 625 diakarkan itu adalah 25. Pas ya? Oke, karena pas, maka untuk menjawab soal nomor 4 ini kita lakukanlah pola seperti yang tadi. Berarti 203 ditambah 158 gitu ya. Lalu hasilnya nanti kita akarkan. Ayo, ini 1 1 6 3 361. Kalau 361 kira-kira diakarkan berapa ya adik-adik? Jadi dari sini akar 361 sudah pasti bukan 20-an ya. Kalau 20-an itu kan harusnya minimal 400 gitu ya. Ini 300. Berarti nomor 4 ini jawabannya pasti 19. Maka pilihannya adalah ayam. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini adik-adik, kalau kita lihat soalnya ya,
Ini ada angka sebelah kiri 1, 2, 3, lalu 2, hasilnya 2, 4, 6, lalu 3, hasilnya berapa? Oke, sepintas kita lihat ini kali 2 ya. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6. Pas ya? Coba kalau kita masukkan pola itu ke sini, ke X, 2 kali 3 di sini 6. Ya, di sini 6. 4 kali 3 12. Jadi kalau ini tadi 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Nggak mungkin di sini kita buat 12. Karena jawabannya ini ya ratusan. Padahal polanya kita sudah jumpa, gitu dia. Polanya kita sudah jumpa loh. Cuman kan ini 6 12 terus di sini 18. Tidak ada di jawaban. Kira-kira apa maksud soal ini? Jadi setelah abang lihat-lihat, bisa jadi kayak gini. 1, 2, 3, 123 kali 2 sama dengan 246. Iya kan? Cuman ditulisnya kayak gini. Coba 246 kali 3, coba kita kalikan. 246 kali 3 8, 1, 12, 13, 3, 1, 3, 2, 6 tambah 1, 7, 7, 3, 8. Berarti 7, 3, 8. Ada nggak ya? Oh, ternyata ada. Berarti memang kita ditipu. Kita ditipu soal ini. Bukan 1 kali 2 ya, tapi 123 kali 2. Paham ya? Oke. Kalau paham, sekarang kita lanjut soal yang berikutnya. Nomor 6. Hasil pengurangan oleh. Kalau ini kan sudah pernah kita bahas di soal-soal sebelumnya. Kalau dibilang oleh, ya langsung aja ini kurang ini. Tapi kalau dibilang dari, kalau oleh itu A oleh B, langsung aja A kurang B. Tapi A dari B itu nanti jadi B kurang A. Cocok ya? Jadi untuk soal kita ini karena katanya oleh, berarti langsung kita kurangkan saja. Y tambah 2X per 3 dikurang 3X kurang Y per 2. Adik-adik pasti paham menyamakan penyebutnya ya. Ini nanti 6, berarti 6 bagi 3, 2 kali ke atas berarti jadi 2Y tambah 4X, gitu ya. Oke, dikurangi 6 bagi 2, 3 kali ke atas berarti 3 kali 3X, 9X kurang 3Y. Ini kita panjangkan. Paham ya? Oke. Adik-adik, di sini perlu abang ingatkan, jangan lupa buat kurung ya. Tanda negatif ini nggak usah dulu ubah. Biarkan aja tetap negatif. Jadi kadang ada kita ngalikannya langsung ke dalam, nggak usah, abang sarankan nggak usah ya. Oke, jadi dari sini langsung kita kurangkan deh yang sejenis. Karena hal yang bisa dikurangkan itu kalau hal itu sejenis. Ayo, yang pertama kita kurangkan dulu si Y-nya. 2Y kurang min 3Y, berarti jadi tambah. Berarti 5Y, gitu ya. Terus 4X kurang 9X min 5X. Cocok? Kalau kita perhatikan pilihannya, 5-nya dikeluarkan berarti 5 buka kurung. Ayo, Y kurang X per 6. Cocok ya? Maka jawabannya adalah 5 buka kurung Y kurang X per 6 itu adalah ayam. Bisa ya adik-adik ya? Oke, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 7. Lambang ini pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan R lambang M, artinya
R tambah M dikali M ditambah 2. Artinya, udah tahulah kita R itu kan bilangan pertama. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua, hasilnya dikali lagi dengan bilangan kedua, lalu hasilnya ditambahkan dengan 2. Oke, jadi untuk soal kita ini, karena kita lihat di sini ada 2 simbol itu, maka yang duluan kita kerjakan adalah yang di dalam kurung ini. Min 1 simbol 2. Ayo, min 1 simbol 2 artinya adalah bilangan pertama ya ditambah bilangan kedua yaitu 2 dikali bilangan kedua yaitu 2 ditambah 2 itu sudah ketetapan ya. Berarti ini nanti hasilnya min 1 tambah 2 1, 1 kali 2 2, 2 tambah 2 4. Berarti ini hasilnya 4 deh. Cocok ya? Maka soalnya menjadi 2 simbol 4. Oke, ayo kita hitung sama-sama. Bilangan pertama 2, bilangan kedua 4. Berarti langsung aja 2 tambah 4 hasilnya dikali 4 ditambah 2 sudah ketetapan ya. Oke, 2 tambah 4 itu 6. 6 kali 4 24 ditambah 2 26. Ada nggak jawabannya? Ternyata ada. Maka jawabannya adalah dodol. Bisa ya adik-adik ya? Sekarang kita lanjut nomor 8. Oke, di sini ada gambar segitiga ya, coba kita baca XAQ sejajar, berarti sejajar, simbol sejajar gini ya. Nah, udah dengan YRB ya, YRB. Nah, YBR harusnya ya. Oke. Perpanjangan garis lurus AB, ini AB dan PQR dipanjangkan dek berpotongan di C ya, di C. Bila besar sudut cap CAP 90, CAQ 50, berarti ini 40 lah ini ya, 40. Kita tulis aja 40 selagi ada di ingatan kita ya kan, karena ini siku-siku. Oke, sekarang baca lagi dek. Dan sudut ACP 23. Tentukanlah sudut BRC. Mana BRC? BRC. Oh, berarti ini pertanyaannya ini. BRC. Oke, adik-adik, di sini yang perlu abang ingatkan pada kalian yaitu ini kita harus tahulah. Misalnya kayak gini ya, misalnya kayak gini. Ini ada 2 garis yang sejajar. Ini ada 2 garis yang sejajar. Sudut mana yang sama? Di sini ada katanya 50 untuk sudut ini. 50. Berarti mana lagi yang 50? Yang 50 lagi yaitu ini. Karena mereka bertolak belakang. Iya kan? Mana lagi yang 50? Sudah pasti deh ini. Karena inilah yang dinamakan sudut yang sehadap ya, sehadap. Berarti ini juga 50. Jadi untuk kasus soal kita ini, karena ini 50, pasti ini 50 juga. Betul ya? Pasti ini 50 juga. Karena ini 50 juga, dapat nggak yang ditanya ini? Sudah pasti dapat deh dari segitiga BRC. Tinjau segitiga BRC ya. Oke, ingat rumus jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Berarti 23 ditambah 50 ditambah yang ditanya sama dengan 180. Cocok? 23 tambah 50 itu 73 deh. Pindah ke kanan berarti jadi minus 73. Maka yang ditanya sama dengan 180 minus 73.
Berapa 180 kurang 73? Itu berarti 107. Maka ada nggak jawabannya? Ada. Maka jawabannya adalah C. Paham ya? Oke, tarik nafas dulu adik-adik. Tarik nafas dulu. Sekarang kita lanjut soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 9. Ini kalau kita lihat ini adalah suatu himpunan ya. A itu 1, 2, 3 sampai 9, B itu 2, 4, 6, 7, 8, C itu 3, 4, 5, 8, 9, 10. Tentukanlah A iris B kurang C. Jadi di sini adik-adik, yang duluan kita bahas adalah si B kurang C. Apa itu si B kurang C? B kurang C itu adalah anggota si B, tapi tidak ikut dengan anggota si C. Maksudnya begini, si B berapa anggotanya? Si B apa-apa aja. Si B itu kan anggotanya adalah 2, 4, 6, 7, 8. Cocok. Si C apa-apa aja. Si C itu adalah 3, 4, 5, 8, 9, 10. Jadi arti dari B kurang CD itu adalah anggota si B tapi nggak ikut si C-nya. Atau begini, ada nggak irisan B dan C? Ada nggak irisan B dan C? Kalau kita perhatikan, B iris C itu adalah anggota mereka yang sama. Coba kita lihat ini, 4. Ada nggak lagi? 4, 8. Ya, 4 dan 8. Maka kalau B kurang C, irisannya nggak ikut. Irisannya nggak ikut. Si B dikurangi irisannya, itulah istilahnya. Si B dikurangi irisannya dengan si C. Itulah arti B kurang C. Berarti anggota si B itu kita coret yang juga anggota si C. Yang manakah itu yang kita coret? Yang kita coret yaitu 4 dan 8. Maka B kurang C itu anggotanya jadi 2, 6, 7. Paham ya? Oke. Karena sudah dapat B kurang C, maka pertanyaannya adalah A diiriskan dengan B kurang C. Berarti A diiriskan dengan B kurang C. A itu anggotanya siapa, Dek? Anggotanya adalah 1 sampai 9. 1, 2, 3 sampai 9. Diiriskan dengan si B kurang C. B kurang C itu adalah 2, 6, 7. Kita tahu iris itu adalah anggota yang sama. Coba lihat, ada nggak 2 di kiri dan di kanan? Ada, berarti 2. Ya, 2. Ada nggak 3? Nggak ada kiri dan kanan. Karena kita lihat di sini paling kanan paling sedikit, anggotanya kita bahas paling kanan aja. 6, ada nggak 6 di kiri? Ternyata ada, karena 1 sampai 9 ada dong. Oke. 7, ada nggak 7 di kiri? Ada, karena 1 sampai 9 ada. Berarti karena nggak ada lagi anggota kanan, berarti selesailah. Maka irisan mereka adalah 2, 6, 7. Ada nggak 2, 6, 7? Ternyata ada. Maka jawabannya dodol. Cocok ya, Dek? Bisa ya? Abang yakin adik-adik pasti bisa. Ingat, apa arti B kurang C? Apa arti B iris C? Cocok ya? Ada lagi nanti sebenarnya B tambah C, apalagi B gabung C gitu ya. Oke, ada lagi komplement. Di video-video abang sebelumnya sudah abang jelaskan. Sekarang kita bahas nomor 10. Katanya begini, harga 2 pena kita bilangkan aja 2 pena 2P sama dengan 6.000. Dan harga 1 kotak pensil 1K ya adalah B rupiah. Josafat membeli 4 kotak pensil, berarti dia beli 4 kotak pensil
dan 8 pena. 8 pena. Lalu katanya ia membayar memakai uang 80.000. Ya. Maka berapa jumlah uang kembalian? Kalau jumlah uang kembalian berarti 80.000 dikurang harga beli gitu ya. Harga beli. Karena dia membeli 8 pena ditambah 4 kotak pensil, berarti ini nanti kita tambahkan, itulah yang harus dibayarnya. Di sini kan 2 pena 6.000, berarti 8 pena berapa? Oke, kita bandingkan aja dek. 2 ke 8 itu kali 4, berarti ini juga wajib kali 4, berarti ini 24.000. Cocok ya? 1 kotak itu B rupiah, berarti 4 kotak 4B rupiah. Maka biayanya adalah 24.000 ditambah 4B. Sehingga sisa uang kembalian bisa kita rumuskan 80.000 dikurang, buka kurung, ayo 24.000 ditambah 4B gitu ya. Kalau kita kurangkan 80.000 dikurang 24.000 sekitar 56.000. Cocok? 4B ini minus, minusnya kali ke dalam berarti minus 4B. Inilah sisa uangnya. Ada jawabnya dek? Ada. Ternyata jawabannya bola. Oke, coba dulu perhatikan sebentar ya, biar kita lanjut nomor 11, sekalian kita istirahat sebentar. 1 menit ya. Oke, langsung aja deh, lihat-lihat dulu mana kira-kira yang kurang ya, mana kira-kira yang kurang paham, biar dijelaskan lagi ya. Kalau kira-kira ada yang kurang paham bisa nanti diisi di kolom komentar ya. Oke, jadi perlu juga abang ingatkan, adik-adik pasti sudah mendaftar UTBK ya, dan sudah memilih jurusan pilihan 1 dan pilihan 2-nya. Jadi abang harap adik-adik semakin semangatlah belajar biar bisa lulus di pilihan 1 ya. Jangan malas-malas. Kalau malas-malas dek nanti menyesal kemudian ya. Oke adik-adik. Sekarang kita lanjut nomor 11. Suatu garis pada bidang XY melalui titik. Inilah suatu garis dek ya. Abang gambarkan aja garisnya. Ini garis pada bidang XY, koordinat kartesius berarti ya, melalui titik 4,2 dan bergradien, M-nya itu adalah setengah ya, M-nya setengah. Jadi kira-kira katanya begini, di antara titik-titik koordinat berikut yang terletak pada garis itu adalah yang mana? Oke, sebenarnya ada beberapa cara mengerjakan soal yang seperti ini ya. Ada beberapa cara mengerjakan soal yang seperti ini. Kalau cara pertama itu cari dulu persamaan garisnya ya, cari persamaan garisnya, lalu substitusi setiap titik-titik ini mana yang benar, itulah jawabannya. Cara yang kedua, kita lihat gradien. Kalau abang sih biasanya ngerjakan ini memakai gradien. Gradiennya begini. Ini kan gradiennya sudah dikasih tahu setengah. Jadi kita hubungkan aja titik yang dikasih tahu ini dengan masing-masing titik ini, mana yang gradiennya setengah. Paham ya? Mana yang gradiennya setengah. Jadi ingatlah, rumus gradien itu kalau dikasih tahu 2 buah titik D, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi harus cepatlah menghitungnya kalau ada soal seperti ini. Jadi kalau abang menghitungnya ini abang anggap aja X2Y2. X2Y2. Jadi masing-masing titik ini abang anggap X1Y1. Sehingga mencari gradiennya langsung aja, ini kurang ini kurang ini gitu dia. Ayo
Kita coba untuk nomor 1. Y2 kan? 2. 2 kurang 0, 2 per 4. 4 kurang minus 3, 4 kurang berarti jadi tambah 7. 2 per 7. Padahal permintaannya setengah. Berarti salah. Nomor 2, ayo. 2 kurang 0, 2. 4 kurang 0, 4. Berarti 2 per 4 setengah. Sama nggak? Sama. Berarti nomor 2 benar. Ingat adik-adik, kalau 1 salah kan 3 pasti salah juga. Karena 2 benar berarti 4 pasti benar. Nanti bisa adik-adik buktikan. Ayo, 2 kurang nomor 4 ya. 2 kurang 1, 1 per 4 kurang 2, 2. Benar kan? Setengah. Cocok? Maka karena 2 dan 4 benar, maka jawabannya adalah cantik. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Nomor 12. Oke. Kalau kita lihat soal nomor 12 ini adik-adik, ini bahasa Inggris ya. Oke, abang artikan aja. Pada gambar di bawah ini ditentukan titik T berada pada BC. Oke, berada pada BC. Kita buat aja ini di sini. Inilah titik D. Ya. Sehingga segitiga ACD, oke, ini ACD. Ya, ACD, dan segitiga ABD have equal perimeter. Perimeter itu dek keliling ya, keliling. Equal, sama, ya. Jadi kelilingnya ini sama, kelilingnya sama. Berapa luas segitiga ABD? ABD. Oke. Sekarang kita bahas mengenai perimeter, ya. Kita bahas mengenai perimeter. Untuk menghitung perimeter, ya, ini kita misalkan aja X, ya, ini kita misalkan Y, berarti CD itu karena ini tadi 5, berarti ini Y, berarti ini 5 kurang Y, gitu ya. Katanya dek, keliling ACD sama dengan keliling ABD. Cocok? Keliling ACD, kita tahu segitiga itu kalau menghitung kelilingnya tambahkan aja ketiga sisi. Berarti 3 ditambah X ditambah 5 kurang Y. Sama dengan, ayo, 4 ditambah X ditambah Y. Cocok ya? Jadi dari sini kalau kita sederhanakan adik-adik, dapat nilai Y. Coba kita hitung, X-nya kan habis kan? X-nya habis. 3 tambah 5, 8 kurang Y sama dengan 4 tambah Y gitu ya. 4-nya pindah berarti jadi 8 kurang 4, 4. Min Y pindah jadi 2Y berarti Y-nya 2. Oke, berarti udah dapat Y-nya 2 dek. Nah, 2 ya. Berarti ini 3. Sekarang gimana cara menghitung luas ABD? Oke, lihat adik-adik. Kalau kita perhatikan segitiga ABC ini mirip segitiga siku-siku. Tapi jangan langsung kamu anggap ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu kalau dikasih lambang siku-siku baru kau bilang segitiga siku-siku. Atau kalau panjang-panjang sisinya memenuhi triple Pythagoras, barulah bisa kau bilang dia segitiga siku-siku. Jadi di sini adik-adik nggak ada dikasih simbol siku-siku, tapi bisa kita lihat panjang-panjang sisi segitiga ini yaitu triple Pythagoras 3, 4, 5 dengan sisi miring si 5. Betul ya? Dengan sisi miring si 5. Oke, jadi kalau kayak gitu maka menghitung luas ABD bisa kita hitung dengan cara menggunakan aturan sin. Apa aturan sin? Setengah kali sisi 1 kali sisi 2 dikali sinus sudut antara sisi 1 dan sisi 2. Cocok? TT itu sudut antara sisi 1 dan sisi 2. Kita lihat deh. Sisi 1 dan sisi 2, sisi segitiga ABD itu sudah pasti 2 dan 4.
Kenapa? Karena X kita belum dapat. Sekarang mana sudut antara sisi 1 dan sisi 2? Itu adalah sudut B. Cocok ya? Berarti ayo setengah dikali 4 dikali 2 dikali sinus si B. 4, 2, 8, berarti 2-nya bisa habis, tinggal 4 kali sin B. Sin BD bisa kita cari dari segitiga siku-siku yang besar. Paham ya? Sin rumusnya depan per miring. Depan per miring berarti 3/5. Berarti ini jadi 12/5. Paham adik-adik? Gampang. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Jadi hal yang perlu adik-adik ingat yaitu rumus dari suatu luas segitiga selain setengah alas kali tinggi, ya. Setengah alas kali tinggi. Terus pengertian siku-siku. Apa syaratnya? Oke adik-adik ya? Oke. Sekarang kita bahas nomor 13. Nomor 13 katanya ada 8 ya X ya. 8 variabel dengan nilai si C itu adalah 5. Si C katanya 5 adik-adik. Terus jumlah dari 3 konsekutif. Konsekutif itu adik-adik berurutan ya. 3 bilangan berurutan adalah 30. Jadi dia harus berurutan. Jadi dari sini katanya jumlah 3 bilangan berurutan 30. Coba kita jumlahkan adik-adik ya. Berarti A tambah B tambah C adalah 30. Cocok? Oke. Di sini tadi adik-adik C-nya 5 ya. Ini abang sederhanakan aja dulu biar dapat suatu persamaan baru, yaitu A tambah B tambah 5 sama dengan 30. Berarti A tambah B nya berapa ini adik-adik? 25 ya. Oke, ini kita simpan dulu kedua persamaan ini. Sekarang kita bahas dulu jumlah 3 bilangan berurutan ini. Ayo kita tulis saja semua, gak apa-apa. A tambah B tambah C berapa? 30. B tambah C tambah D berapa? 30. C tambah D tambah E 30. D tambah E tambah F 30. E tambah F tambah G 30. Apa lagi? F tambah G tambah H 30. Ada nggak lagi? G tambah H tambah nggak ada lagi ya. Oke, pertanyaannya adik-adik. Pertanyaannya adalah berapa A tambah H? A tambah H. A tambah H. Yang ada A tambah B ya. Jadi gimana cara ngerjakan soal seperti ini? Kalau abang sih gampang saja. Coba lihat. Dari sini abang sudah tahu pasti ada variabel yang besarnya sama. Coba kita buktikan ya. Coba persamaan ini kita kurangkan, yang matikan si B dan si C. Berarti A kurang D sama dengan 0. Ini dikurang D ya. Ingat dikurang. A kurang D di kiri sama dengan 0. Kalau A kurang D sama dengan 0, berarti kesimpulannya A sama dengan D. Cocok? Coba ini lagi kita lanjut adik-adik. Abang yakin kalian sudah tahu si C dan si D mati, berarti B kurang E. Berarti B sama dengan E. Cocok? Ini lagi adik-adik. Ada nggak yang mati? Ada. Mati si D-nya. Cocok? Mati si D dan E-nya, berarti C sama dengan F. Ya, C sama dengan F. Ayo lagi adik-adik. Ini sekarang E dan F mati, berarti D sama dengan G. Ayo lagi adik-adik. Mati, berarti E sama dengan H. Cocok adik-adik? Jadi dari sini adik-adik kan pertanyaannya A tambah H. A itu kita sudah lihat tadi persamaan yang ada adalah A tambah B ya. Cuman di sini adik-adik bisa kita lihat E itu sama dengan H. E itu sama dengan H dan B itu sama dengan E.
Berarti artinya apa? B itu sama dengan E sama dengan H. Cocok? Paham ya? Berarti B ini bisa kita ganti jadi H. Maka A tambah H berapa? 25. Ada nggak jawabannya? Ada, yaitu cantik. Paham ya? Jadi untuk soal seperti ini memang banyak persamaan, cuman cara menjawabnya itu sangat simpel ya. Oke, terakhir adik-adik biar kita istirahat dulu ya. Nomor 14. Di bawah ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah B. Ini harusnya BX atau BC ya. Ini harusnya BX ya. Ini salah pengetikan. AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya. Terus katanya apa dek? Ditunjukkan pada diagram. Yang mana yang positif? Yang mana yang positif? Oke, adik-adik, abang yakin kalian masih ingat mengenai tinjau grafik. Tinjau grafik. Yang pertama dek, kalau terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah, berarti A-nya kecil dari 0. Coba A itu siapa? Koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadrat di sini kebetulan A juga. Berarti A-nya pasti kecil 0. Kecil 0 artinya negatif. Maka ini salah. Cocok ya adik-adik ya. Terus adik-adik, yang kita bahas sekarang setelah kita lihat terbuka ke bawah, posisi sumbu simetri. Ya, posisi sumbu simetri. Adik-adik, kalau posisi sumbu simetri ada 3. Bisa di kanan sumbu Y, bisa di kiri sumbu Y, bisa pada sumbu Y. Ya, pada sumbu Y. Jadi kalau dia di kanan, A dan B itu nanti sama beda tanda. Beda tanda. Kalau di kiri sama tanda, A dan B sama tanda. Kalau pada sumbu Y, B-nya 0. Paham ya? Coba kita perhatikan soal kita ini. Sumbu simetri itu kan ini. Cocok ya? Ini sumbu simetri, Dek. Di mana ini, Dek, posisinya? Di kiri kan? Kalau di kiri, Dek, berarti A dan B sama tanda. A-nya tadi kita sudah tahu negatif. Karena sama tanda berarti B-nya harus negatif juga. Ngerti ya? B-nya harus negatif juga. Sekarang berikutnya deh. Sekarang yang berikutnya setelah A, B, sekarang kita bahas C. Kalau melihat C itu deh, itu yang dilihat adalah titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X. Bisa nanti di atas, bisa nanti di bawah, bisa nanti di 0,0. Sorry, kok titik potong sumbu X? Aduh, Bang TP ini nampak kali dua tua. Titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Kalau di atas D, C-nya besar dari 0. Kalau di bawah C-nya kecil dari 0. Kalau di 0,0 C-nya sama dengan 0. Coba kita lihat gambar kita ini adik-adik. Grafik ini memotong sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Di mananya sumbu Y? Di atas, di 0,0 atau di bawah? Kalau kita perhatikan ternyata di atas. Karena di atas berarti C-nya besar 0. Cocok ya? Berarti C-nya besar 0. Oke. Sehingga sebenarnya masih ada satu lagi adik-adik, yaitu melihat titik potong sumbu X. Cuman abang rasa untuk soal ini tidak diperhatikan titik potong sumbu X-nya. Langsung aja lah kita simpulkan adik-adik. Kesimpulannya apa? A-nya tadi negatif, B-nya tadi negatif,
C-nya tadi positif. Cocok. Tengok pilihannya. BC artinya B kali C. B kali C, negatif kali positif, negatif. Berarti salah ya. Karena permintaan si soal mana yang harus positif. A kali B kuadrat. A itu negatif D. B kuadrat. Kalau B ini kita kuadratkan kan jadi positif. Berarti negatif kali positif, negatif juga. Mati. B kurang C. Negatif dikurangi bilangan positif sudah pasti negatif. Makin besar negatifnya, ya kan? Oke, salah. C kurang A. C positif dikurang negatif. Berarti kurang negatif berarti jadi tambah. Ya, positif jadi tambah. Kalau positif ditambah lagi, maka hasilnya pasti positif. Maka jawaban kita ini adalah E. Paham ya adik-adik ya? Oke adik-adik, jadi tuntaslah pembahasan kita untuk nomor 1 sampai nomor berapa tadi? Sampai nomor 14. Jadi abang harap adik-adik menonton video ini terus. Kalau masih tidak ngerti, tonton terus ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Tetap ikuti video-video abang selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan berdoa. Oke, terima kasih. Selamat siang.